Manusia satu-satunya spesies di muka bumi yang bisa menderita karena hal yang belum terjadi. Kita sering menyebutnya overthinking. Seekor burung tidak pernah stres memikirkan makan untuk besok atau minggu depan. Tapi kita memiliki kemampuan unik untuk menciptakan simulasi kiamat kecil di kepala kita sendiri. Kita seringkali menyiksa diri kita sendiri. Lihat teman seangkatan sudah punya rumah sendiri, pekerjaan yang bagus, karir yang meningkat, hidup yang terlihat nyaman, dan sangat bahagia di media sosial saat ini. Bersama pasangannya, bersama keluarga. Dan kita bandingkan kepada hidup kita, gini-gini aja. Gimana kalau besok di PHK? Gimana kalau saya nggak ketemu jodoh? Gimana kalau saya gagal? Bahkan banyak lagi dalam pikiran. Dalam bahasa agama, ini punya implikasi yang jauh lebih berat. Izinkan saya melempar satu pertanyaan yang mungkin terdengar kasar atau bahkan kontroversial. Apakah overthinking dan rasa cemas berlebihan itu haram? Saya tidak sedang menghakimi rasa sakit Anda, tapi saya juga merasakannya. Tapi mari kita bedah dari sudut pandang yang berbeda. Jika Islam adalah sebuah sistem operasi untuk kebahagiaan manusia, maka kecemasan kronis, rasa takut akan masa depan yang belum terjadi, bukanlah sekedar perasaan. Itu adalah indikator bahwa ada malware yang sedang memakan memori spiritual dan biologis Anda. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang kurang iman. Kita akan bicara sains. Kita akan membedah isi kepala Anda, melihat bagaimana kortisol merusak tubuh Anda, dan bagaimana life hack kuno bernama sholat, zikir, dan tawakal ternyata adalah resep medis tercanggih yang baru dipahami oleh sains modern ribuan tahun kemudian. Selamat datang di persimpangan antara wahyu dan neuroscience. Mari kita mulai. Sebelum kita bicara solusi, kita harus paham dulu apa yang sedang terjadi di dalam sini saat Anda cemas. Bayangkan otak Anda memiliki penjaga keamanan yang sangat paranoid. Namanya amigdala. Tugas amigdala sederhana, mendeteksi ancaman. Ribuan tahun yang lalu, ancaman itu berupa harimau. Saat amigdala melihat harimau, ia menekan tombol merah. Alarm berbunyi, tubuh Anda dibanjiri hormon stres bernama kortisol dan adrenalin. Jantung berpacu, darah ditarik dari pencernaan menuju otot kaki. Tujuannya satu nih, lari atau lawan. Masalahnya, teman-teman, hari ini tidak ada harimau itu. Ancaman bagi kita hari ini adalah mail boss, komentar negatif dari Instagram, tagihan bulanan, atau ketakutan tidak punya jodoh. Tapi amigdala Anda tidak tahu bedanya antara harimau dan notifikasi WhatsApp. Bagi otak purba kita, ancaman sosial itu sama mematikannya dengan ancaman fisik. Jadi, apa yang terjadi? Kita hidup dalam mode siaga 1 selama 24 jam. Kortisol terus mengalir. Dampaknya, bagian otak yang paling cerdas, prefrontal cortex kita atau pusat logika, kreativitas, dan kebijaksanaan menjadi tumpul atau mati suri. Inilah definisi biologis dari overthinking. Anda terjebak dalam lingkaran setan. Anda mencoba memikirkan jalan keluar menggunakan otak yang sedang dibajak oleh rasa takut. Hasilnya bukan solusi, tapi kekacauan. Dalam Islam, kondisi ini memiliki paralel yang menarik. Kita mengenalnya sebagai was-was, bisikan yang berulang, keraguan-raguan yang menggerogoti, ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan masa depan, dan disinilah sains bertemu spiritualitas. Jika Anda membiarkan amigdala Anda menyetir hidup Anda secara biologis tidak mampu berpikir jernih, dan secara spiritual Anda kehilangan koneksi dengan realitas. Lalu, bagaimana cara mematikan alarm palsu ini? Bagaimana kita mengambil alih dari amigdala kembali ke prefrontal cortex? Islam menawarkan sebuah protokol pemulihan yang sangat jenius. Jadi, overthinking bukan sekedar kepikiran. Ia adalah alarm palsu yang terus menyala. Pernyataannya sekarang, bagaimana cara mematikannya? Di part berikutnya, kita akan bicara tentang satu teknologi kuno yang ternyata adalah resep sistem saraf paling canggih. Bagaimana kalau saya bilang sholat itu bukan cuma ibadah,
tapi terapi neurologis. Sains modern mengenal istilah mindfulness. Bahasa sederhananya, hadir utuh di saat ini. Mari kita bicara tentang sholat. Seringkali kita menganggap sholat hanya sebagai kewajiban. Sudah azan, harus tor muka sama Tuhan. Tapi pernahkah Anda melihat sholat sebagai somatik terapi? Terapi yang berbasis tubuh untuk menenangkan sistem saraf. Sains modern mengenal istilah mindfulness. Intinya adalah hadir utuh di masa kini. Tahukah Anda, satu-satunya momen di mana kita tidak bisa cemas adalah di masa kini. Kecemasan selalu hidup di masa depan. Penyesalan selalu hidup di masa lalu. Saat Anda mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, secara psikologis, ini adalah teknik reframing. Masalah Anda besar, ya, hutang Anda besar, mungkin. Tapi dengan kata Allah Maha Besar, Anda sedang mengecilkan masalah Anda di hadapan sesuatu yang infinite atau tak terbatas. Ini menurunkan aktivitas amigdala secara instan. Lalu, mari kita bicara tentang gerakan fisik. Sujud. Ini adalah posisi di mana jantung Anda berada lebih tinggi dari otak. Secara fisiologis, posisi ini mengalirkan darah kayak oksigen bagian depan, yaitu prefrontal cortex. Tapi lebih dari itu, ini adalah postur penyerahan total. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut grounding, menempelkan tubuh ke bumi untuk menstabilkan emosi. Sujud adalah bentuk ultimate grounding. Anda melepaskan beban gravitasi mental Anda ke tanah. Anda memberitahu sistem saraf Anda, tidak apa-apa, kamu aman, kamu tidak perlu bertarung sendiri. Dr. Andrew Newberg, seorang ahli saraf, melakukan penelitian tentang otak orang yang berdoa dan bermeditasi secara mendalam. Hasilnya, bagian otak yang mengatur ego dan perasaan diri atau parietal lobe menjadi tidak aktif. Artinya, saat Anda khusyuk, batas antara Anda dan semesta memudah, rasa kesepian, rasa terisolasi hilang. Jadi, sholat bukan sekedar ritual penyembahan. Itu adalah mekanisme reset sistem saraf 5 kali sehari. Bayangkan jika Anda punya tombol reset untuk stres Anda dan Anda menekannya 5 kali sehari secara disiplin. Itulah sholat. Tapi reset saja tidak cukup. Otak Anda perlu diprogram ulang. Di part berikutnya, kita bahas tentang zikir dan neuroplasticity. Kalau Anda sering overthinking, mungkin bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sudah latihan cemas terlalu lama. Poin kali ini tentang zikir. Banyak orang berpikir zikir hanyalah mengulang-ulang kata, mulut komat kamit tapi pikiran melayang kemana. Itu bukan zikir, itu melamun dengan soundtrack Arab. Zikir yang sebenarnya memiliki efek kuat pada neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk mengubah dirinya sendiri. Otak Anda seperti otot. Apa yang Anda latih, itulah yang membesar. Jika Anda melatih otak Anda untuk kekhawatiran setiap hari atau overthinking, maka jalur saraf kekhawatiran itu akan menjadi jalan tol yang lebar. Anda jadi ahli dalam cemas. Nah, zikir bekerja dengan cara memutus sirkuit itu dan membangun jalan baru. Studi menunjukkan bahwa repetisi suara yang ritmis seperti subhanallah, alhamdulillah, hingga Allahu Akbar dengan tempo lambat dapat mengatur heart rate variability. Saat HRV Anda harmonis, sinyal yang dikirim jantung ke otak adalah sinyal aman. Mari kita ambil contoh kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Jika kalimat ini diulang dengan penuh penghayatan saat Anda sedang panik, yang pertama, Anda menggunakan broadcast area untuk memblokir pikiran negatif. Yang kedua, Anda memvalidasi perasaan aman melalui afirmasi. Ini mirip dengan teknik Cognitive Behavior Therapy atau CBT.
di mana pasien diajarkan untuk mengganti narasi negatif dengan narasi yang lebih realistis dan positif. Bedanya, dalam Islam kita tidak sedang menipu diri dengan positive thinking atau kosong. Kita sedang menyandarkan diri pada realitas yang tinggi. Saat Anda berzikir, Anda sedang melakukan rewriting otak Anda. Dari mode saya harus mengendalikan segalanya menjadi mode ada kekuatan yang lebih besar yang memegang kendali. Dan inilah yang membawa kita ke poin paling krusial, puncak dari semua obat kecemasan. Tapi ada satu obat yang lebih tinggi dari zikir, namanya tawakal. Dan ini puncak dari semua manajemen stres. Kita bahas di video berikutnya. Kenapa kecemasan terasa berat? Karena Anda mencoba menjadi Tuhan atas hidup Anda sendiri. Kembali ke kalimat kita yang awal, video overthinking ini. Kenapa cemas? Mungkin itu bisa jadi haram. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Ini adalah hukum ketertarikan atau law of attraction versi langit. Jika Anda cemas berlebihan, pada dasarnya Anda sedang berprasangka buruk pada skenario Tuhan. Anda sedang meragukan kompetensi sang arsitek alam semesta. Inilah akar dari mental illness modern. Obsesi akan kontrol. Kita ingin mengontrol masa depan, mengontrol opini orang, mengontrol hasil kerja keras kita. Padahal realitanya sedikit sekali yang bisa kita kontrol. Sains menyebut ini the illusion of control. Makin kita mencoba mengontrol hal yang di luar kendali kita, semakin tinggi pula tingkat stres dan kortisol kita. Islam menawarkan antitesisnya, tawakal. Tawakal seringkali disalahartikan sebagai pasrah tanpa usaha. Salah besar. Tawakal adalah lakukan bagianmu atau ikhtiar sekuat tenaga, lalu lepaskan hasilnya secara total atau berserah. Ini mirip dengan filosofi Stoicism yang disebut dichotomy of control. Bedanya, Stoicism menyuruh Anda tidak peduli pada hasil, karena itu di luar kendali Anda. Nah, tapi Islam menyuruh Anda menyerahkan hasil kepada zat yang mencintai Anda. Ada perbedaan rasa yang besar di sana. Stoicism itu dingin dan netral. Tawakal itu hangat dan penuh harapan. Secara psikologis, tawakal adalah radical acceptance atau penerimaan yang radikal. Saat Anda benar-benar bertawakal, beban berat itu diangkat dari pundak Anda. Amigdala Anda berhenti berteriak, "Oh, ternyata bukan tugasku ya untuk memastikan besok hujan atau tidak. Bukan tugasku untuk memastikan semua orang menyukaiku. Bukan tugasku juga. Tugasku hanya berbuat baik hari ini." Bayangkan bagaimana bebasnya. Bayangkan betapa ringannya hidup jika Anda benar-benar mengaplikasikan ini. Kecemasan kronis menjadi dalam tanda kutip haram, bukan karena Tuhan marah pada Anda, tapi karena Tuhan tidak ingin Anda menyiksa diri sendiri dengan memikul beban yang seharusnya Dia pikulkan untuk Anda. Kecemasan adalah tanda bahwa Anda mencoba menjadi Tuhan atas hidup Anda sendiri, dan itu adalah pekerjaan yang terlalu berat untuk manusia. Kecemasan kronis bukan karena Allah marah, tapi karena Anda memikul beban yang bukan milik Anda. Ganti rumus hidup Anda saat ini. Jangan hitung masalah dikurangi kekuatan saya, itu pasti minus. Ganti dengan satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Rasa aman bukan saat masalah hilang, tapi saat Anda sadar ada tangan yang menggenggam Anda. Esok, tarik nafas dalam-dalam. Bisikan perlahan, hasbunallah, saya aman. Kenapa kita tidak bisa tidur? Karena kita pakai matematika manusia. Masalah besar dikurangi kekuatan kecil kita, hasilnya pasti minus, hasilnya cemas. Jadi apa kesimpulannya? Apakah Islam anti-sains? Sama sekali tidak.
Praktek-praktek yang kita lakukan setiap hari seperti sholat, zikir, doa sebenarnya adalah teknologi canggih untuk menjaga kesehatan mental manusia. Sholat adalah meditasi gerak untuk grounding, membolehkan fokus, mindfulness. Zikir adalah terapi kognitif untuk memprogram ulang jalur saraf otak, neuroplasticity. Sedangkan tawakal adalah pelepasan beban psikologis untuk menghentikan produksi kortisol, stress management. Allah tidak menurunkan syariat ini hanya untuk menguji kepatuhan kita. Dia menurunkannya karena dia menciptakan mesinnya, yaitu tubuh kita. Dan dia tahu persis buku manual untuk merawatnya agar tidak rusak. Jadi, jika hari ini Anda merasa cemas, overthinking, atau lelah mental, jangan hanya melihat sebagai kekurangan iman. Lihat itu sebagai sinyal dari tubuh dan jiwa Anda. Sinyal bahwa Anda perlu kembali ke protokol aslinya. Sinyal bahwa Anda perlu berhenti menjadi Tuhan dan mulai menjadi hamba. Seringkali overthinking sampai kita tidak bisa tidur karena kita memakai matematika manusia. Kita menghitung besarnya masalah, lalu kita kurangi dengan kecilnya kekuatan kita. Hasilnya pasti minus, hasilnya pasti cemas. Tapi saat ini saya ingin Anda mengubah rumusnya. Hapus semua perhitungan itu dan ganti dengan satu kalimat dari surah Al-Imran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Tolong resapi satu kata kuncinya, cukup. Kita sering salah mengira. Kita pikir rasa aman itu datang saat tabungan sudah cukup atau saat masalah sudah hilang. Tidak, itu ilusi. Rasa aman sejati itu rasa seorang anak kecil yang berjalan di lorong yang gelap. Lorongnya tetap gelap, tapi begitu dia sadar ada tangan ayahnya menggenggam erat tangannya, rasa takutnya hilang seketika. Kenapa? Karena kehadiran ayahnya sudah cukup. Jadi, rumus hidup Anda sebenarnya sederhana. Jika Anda memiliki dunia dan seisinya, tapi Anda kehilangan koneksi dengan Allah, Anda sebenarnya kehilangan segalanya. Anda tidak punya apa-apa, nol besar. Tapi jika Anda kehilangan segalanya, namun hati Anda masih memegang erat Allah, maka sejatinya Anda masih memiliki segalanya. Berhentilah memaksa untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok. Itu bukan tugas Anda. Tugas Anda hanyalah percaya bahwa Dia menggenggam hari esok. Tarik nafas dalam-dalam, bisikan ke dalam hati Anda yang gelisah, Hasbunallah, Anda aman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.